Oke, teman-teman, jadi di sini saya menemukan aplikasi baru yang saya buat. Di sini aplikasinya adalah tentang pertokoan gitu, mini toko di bagian counter gitu ya, ada penjualan voucher, pulsa, kartu dan sebagainya. Cuman ada tambahan di sini karena bentuknya seperti warung kecil, jadi ada kayak penjualan rokok gitu, ada penjualan listrik gitu ya. Jadi kayak mini warung di plus counter. Nah, di sini saya saya menggunakan database Firebase. Database-nya cuman cloud atau layanan di Firebase-nya cuman CloudFront aja untuk login, dan untuk datanya cuman pakai CloudFront, jadi tidak pakai service yang lain. Jadi cuman ini saja. Nah, kemudian aplikasi awalnya adalah seperti ini. Di menu drawernya dia punya dua menu untuk analisis hari ini dan analisis custom. Kalau secara fungsionalitasnya atau secara gambaran kasarnya mungkin ya, jadi aplikasi ini itu dia aplikasi untuk mencatat pemasukan. Fokusnya di pemasukan di sini. Pemasukan, kemudian ada katalog toko, kemudian pemasukan dari penjualan, kemudian ada analitiknya di sini, analisisnya. Contoh di sini analisis yang paling sederhana adalah pendapatan hari ini atau pemasukan hari ini. 35.000 untuk toko di sale namanya. Nah, di sini dia mempunyai beberapa katalog untuk produk-produk yang dijual, yaitu ada pulsa, ada kuota, kartu, voucher, rokok. Satu lagi ada tentang listrik, hanya saja kalau listrik dibagi di bagian invoice di sini. Jadi ada listrik token dan ada listrik prabayar. Oke, lanjut kita masuk ke bagian katalog dulu untuk yang pulsa. Katalog pulsa di sini dibedakan berdasarkan brand atau merek. Ada Smartfren, Telkomsel, Indosat, Tri, Excelsis dan sebagainya. Dan ada perhitungan total berapa produk yang dijual. Di sini ada 4 produk, yaitu Excelsis ada 1, kemudian di Tri ada 2, dan Indosat ada 1. Di sini fungsinya untuk katalog kita bisa melakukan CRUD, bisa menambahkan data baru berdasarkan merek, jumlah pulsanya berapa, dan harga yang dijual itu mau harga jual berapa. Kemudian kita bisa melakukan update kalau kita salah memasukkan nilainya. Kita bisa ganti mereknya, harga maupun pulsanya. Kalau kita pengen hapus tinggal di delete. Di tangan kita belum ada perubahan, bisa di refresh. Kemudian untuk kuota sama kayak di pulsa, jadi katalognya itu bisa update, bisa delete, bisa di create dan bisa di refresh. Hanya saja perbedaannya kalau di pulsa itu dia nominal, kalau di sini di kuota itu per gigabyte. Gitu aja mungkin bedanya. Kemudian katalog kartu. Nah, katalog kartu ini dia bentuknya fisik, cuman kita daftarin, dibukukan dalam bentuk digital di sini. Di toko di sel ini dia punya kartu-kartu yang dijual, contohnya kartu Indosat punya 2 kartu di sini, sisa stoknya ada 2. Kartu dengan ini dan kartu dengan nomor ini. Ada kartu yang include pulsa dan kuota, ada juga yang kartu hanya kartu saja tanpa include yang lain. Di sini kita bisa lihat datanya, ada mereknya, kemudian ada nomor kartu, ada harga jual, include kuota dan include pulsa. Kita juga bisa melakukan CRUD, bisa nambah CRUD baru, kemudian bisa nge-update atau delete dan merefreshnya. Kemudian untuk katalog voucher, di sini selain difilter berdasarkan brand, juga difilter untuk kategorinya apakah voucher pulsa ataukah voucher kuota. Untuk voucher kuota di sini stoknya 0 karena kita belum masukin datanya. Sedangkan untuk voucher pulsa di sini kita punya stoknya nih. Stoknya 1. Sedangkan untuk kuota di sini 1 juga. Oke. Selanjutnya untuk rokok. Nah, kalau rokok di sini ada perbedaan, dia nggak ada filteran. Semuanya langsung ditampilkan. Di sini ada rokok Jarum Black, rokok El Amail. Kemudian untuk ngekrunya tinggal teman-teman tambahin. Di sini ada detailnya tentang atribut rokok, ada harga per bungkus, dan juga ada perbedaan harga per batangnya berapa. Ada juga stok dan juga ada batang. Contoh kita masukkan di sini.
mereknya, kemudian jumlah perbungkusnya ini ada berapa batang, misalkan 12 batang, masukin 12 batang. Harga perbungkusnya berapa, misalkan harga perbungkusnya adalah 15.000. Nah, kalau dijual per batang, mau berapa harganya? Oh, berarti misalkan harga per batangnya adalah 1.100. Kemudian, berapa stoknya nih? Kita nge-order barang, ada data barang nih. Stok tersisa kita punya berapa untuk rokok Jasa Samsu ini? Misalkan kita punya stoknya itu 5 bungkus dan 6 batang. Atau misalkan 5 bungkus 8 batang. Oke, kemudian simpan. Yes. Nah, di sini sudah masuk rokok baru. Kemudian kalau ada perubahan tinggal diupdate bisa. Kemudian kalau kita menghapus tinggal dihapus saja. Nah, sekarang katalog kita udah punya. Sekarang di sini ada riwayat penjualan. Riwayat penjualannya kita bisa filter berdasarkan tanggal sekian sampai ke tanggal sekian. Kemudian di refresh. Kalau kita mau lihat hari ini aja, berarti tanggal 21 di sini sampai dengan tanggal 21. Oke, kemudian di refresh. Di sini tidak ada penjualan tanggal 21. Kalau kita lihat tanggal 20 sampai tanggal 21, 20 sampai 21 refresh. Ada satu data penjualan kita bisa lihat detailnya. Nama pembelinya adalah Bobo, invoice-nya adalah ini. Pada tanggal, hari, kemudian apa aja yang dia beli. Si Bobo itu membeli kuota, kuantitinya adalah 2, sebanyak 2 kuota yang sama 5 GB, subtotalnya adalah 15.000, berarti persatuannya adalah 7.500. Kemudian ada listrik token. Untuk listrik token di sini 1, kemudian subtotalnya 20.000 dan dijumlahkan 35.000. Nah, selanjutnya misalkan ada pembeli. Nah, berarti kita masukin invoice lagi. Misalkan nama pembelinya adalah Indra. Kemudian tanggalnya tanggal kapan? Tanggal sekarang, tanggal 21. Kemudian oke. Dia ini membeli apa aja? Misalkan dia membeli pulsa ini 5.000 yang eksis, berapa banyak? Misalkan jumlahnya 1 tambah masuk ke sini. Kemudian dia selain pulsa apalagi? Misalkan dia beli listrik, misalkan listriknya nomor pelanggan dia, kemudian berapa banyaknya hasil tagihannya, misalkan tagihannya itu adalah 50.000. Nah, 50.000 ini kalau dijualkan harganya berapa? Harganya itu misalkan 5.500. 55.000 tambah. Selain pulsa dan listrik dia beli apa? Dia juga beli rokok katanya. Rokoknya rokok apa ya? Amal misalkan. Berapa banyak? Dia beli 1 bungkus setengah, berarti 1 bungkus 6 batang. Tambah. Selain rokok Elamet dia juga rokok yang lain, misalkan dia beli rokoknya itu rokok Jarum Black. Misalkan dia belinya itu cuman batangnya aja, jadi per batang misalkan 5 batang. Jadi nggak berbungkus 0, bungkusnya kasih 0 tambah. Oke, udah masuk ke sini dan selain itu dia juga beli yang lain, misalkan dia beli kartu. Di sini dia beli kartu Indosat, misalkan yang non include di sini. Pilih. Nah, oke. Sekarang totalnya udah dapat, tinggal kita simpan. Yes. Nah, penjualan untuk Indra dia sudah ke data, tinggal di sini belum muncul, kita harus refresh dulu. Nah, udah masuk, lihat riwayat. Nah, ini di tanggal 20 sampai 21. Kalau kita lihat di tanggal 21 aja, cuman ada satu pembeli yaitu Indra pada tanggal sekian. Totalnya kalau kita lihat, dia beli apa aja? Oh, beli ini aja. Nah, di sini kan ada yang fisik. Bentuk fisiknya itu yang kartu. Nah, untuk yang kartu dan rokok, pas ketika kita mencatat pemasukan atau pengeluaran hasil beli dari pembelinya Indra, nah ini juga ngaruh ke stoknya. Di sini terjual 18 batang, berarti 1 bungkus 6 batang. Kemudian di sini 5 batang. Nah, itu sudah dikurangi dengan stok rokoknya. Kalau kita cek di rokok yang LA Mile, kita lihat 2 bungkus 5 batang, dia udah berkurang. Begitu juga dengan Jarum Black. Sebelumnya ini 20 bungkus gitu ya. Sekarang udah berkurang jadi 9 bungkus 7 batang.
Seperti itu. Begitu juga dengan yang kartu, harusnya di Indosat itu ada 2, sekarang cuma sisa 1. Karena kartu yang satu lagi sudah terjual, jadi tidak ada di sini. Otomatis ada pengurangan stoknya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat analitik pendapatan hari ini sudah muncul sekian. Kita juga bisa lihat analitik lebih detailnya ke bagian analisis hari ini. Dan kita lihat di sini ada pendapatannya. Ini untuk ada tabel hari ini. Dari semua produk pulsa terjual 1 dengan subtotalnya, kemudian ada kartu 1, kemudian untuk ada kuota 0, tidak ada yang terjual, dan rokok 23 batang 35.000. Total pendapatan hari ini adalah 101.500. Kemudian juga untuk mempermudah analisisnya, saya tambahkan 2 grafik penjualan terbanyak dan penjualan terbesar. Untuk penjualan terbanyak di sini ditampilkan berdasarkan produk-produknya, ada pulsa sampai dengan listrik. Terjual pulsa 1 buah atau pulsa 1 buah pulsa, kemudian ada 1 buah kartu, rokok 23 batang, dan listrik 1 yang terjual. Untuk penjualan terbesar yang mana? Dari pulsa, yaitu 1 buah itu terjual sebesar 6.500, dan yang terbanyaknya di sini ada dari listrik, yaitu sebesar 55.000. Jadi bisa lihat ya perbandingannya dan mana yang lebih banyak, seperti itu. Karena kalau dilihat dari tabel di sini mungkin agak sulit untuk melihatnya. Cuma dari tabel lebih terstruktur. Ada terjual dan subtotalnya langsung. Kalau teman-teman pengen lihat analisis custom, misalkan per bulan, per minggu, atau per sekian hari, bisa masuk ke bagian menu analisis custom. Di sini terlihat ada beberapa grafik dan juga ada tabel yang diurutkan berdasarkan tanggal tertentu. Misal teman-teman pengen lihat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal besok. Oke, kemudian di refresh dan datanya akan di refresh di sini, kategorinya dan lain sebagainya. Total penjualannya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu kita mendapatkan Rp181.500. Di sini ada data total penjualan perharinya. Jadi di sini terjual atau pendapatan paling banyak kita itu ada di tanggal 21 Juli sebanyak 107.500, dan pendapatan kita paling kecil itu ada di hari atau di tanggal 18 Juli sebanyak 11.000. Selanjutnya di sini ada penjualan terbanyak. Penjualan terbanyaknya ini ada di produk rokok, terjual sebanyak 37 batang atau 37 buah. Sedangkan yang paling kecilnya itu ada di kartu. Kemudian ada penjualan terbesar. Penjualan terbesarnya oleh produk listrik token sebesar 75.000, dan yang terkecilnya adalah kartu sebesar Rp5.000. Nah, jadi untuk penjual atau owner tokonya dalam menggunakan aplikasi ini, dia lebih enak dalam memonitoring pembukuan pemasukannya atau barangnya itu terjual kemana aja. Jadi bisa mengecek juga barang mana yang terjual, barang mana yang paling banyak dijual, seperti itu, dan bisa melihat riwayatnya. Riwayat pada tanggal 1 misalkan sampai dengan tanggal besok. Di refresh, misalnya seperti ini, bisa diurutkan berdasarkan yang terbaru, bisa juga diurutkan berdasarkan yang terlama. Nah, jadi mungkin seperti ini untuk aplikasi baru yang saya buat. Kemudian untuk sistem loginnya, di sini cuman menggunakan VStore, jadi di sini saya ada passwordnya saja, bisa menggunakan login password yang di sini atau yang di sini. Misalkan 1234566. Jadi seperti itu, tidak menggunakan autentikasi. Hanya memang aplikasi ini difokuskan untuk satu orang saja atau owner dari tokonya, toko konternya atau mini warungnya, seperti itu. Nah, teman-teman jika tertarik dengan aplikasi ini, jadi punya toko atau punya ini, bisa konsultasikan dengan saya atau bisa bicarakan untuk pembuatan aplikasi terkait toko yang teman-teman punya, biar lebih mudah dalam pendataan pemasukannya, seperti itu, kemana saja barang kita terjual dan berapa banyak pendapatan yang kita dapat di tanggal-tanggal tertentu. Oke, mungkin cukup sekian demo aplikasi di episode kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.